Assalamualaikum. Selamat datang di video karakter kita yang mana akan membahas berkenaan tentang dunia nyata, dunia maya, dan dunia lain. Dan kalau misalnya kita masih diberikan kehidupan, maka sesungguhnya pasti akan kita dapatkan stok kebahagiaan. Entah kita yang menghadirkan kebahagiaan itu ataupun dunia kehidupan yang mendatangkannya kepada kita. Mereka memberikan kita kejutan. Pada kali ini kita akan membahas berkenaan tentang kebahagiaan yang berada di dunia maya. Kita lihat bersama video yang beredar di dunia maya terlebih dahulu ya. Barusan kita lihat bersama ada seorang kakek. Di sana tertulis beliau itu berumur 92 tahun yang menaiki papan loncat. Lalu beliau jalan menuju ujungnya. Setelah itu beliau merentangkan tangan. Kalau misalnya kita berada di sampingnya, kemungkinan kita mendengarkan ya, beliau berteriak mungkin ya, karena saking bahagianya. Dan menariknya lagi, kita baca captionnya terlebih dahulu yang sudah ditranslate. Dalam captionnya Upworthy tertulis, petualangan tidak berhenti seiring bertambahnya usia. Donna MGMT. Melalui Donna MGMT, di dalam captionnya itu, kami berhasil melacak pria itu dan telah menghubungi melalui teman keluarga dekat. Jadi dari adminnya menghubungi dan bisa terhubung ke keluarga dekatnya. Di dalam informasi itu, untuk menghormati, kami tidak akan mengungkapkan namanya. Namun G, begitu kami akan memanggilnya, sangat senang bahwa Anda semua suka melihatnya melakukan bagian dalam petualangan harian favoritnya. Menarik. Saya mendapatkan informasi bahwa G berasal dari Rhodes ya, atau Rhodes. Beliau berumur 92 tahun dan senantiasa menikmati pagi hari di pantai setelah sarapan. Terdiri dari 4 telur dengan sedikit lemon. Dalam kisah yang kami dapatkan, beliau menyampaikan bahwa yang pertama, beliau masih sangat hidup ya, dari usianya yang 92 tahun beliau masih sangat hidup. Beliau menyukai menyelam, beliau senang postingan itu ditayangkan. Beliau masih merasa muda dan akan terus menunjukkan bahwa petualangan dan menyelam tidak berhenti seiring bertambahnya usia. Dari video itu kita mengetahui, teman-teman semuanya, bahwa yang namanya kebahagiaan seorang itu tidak relevansi dengan umur manusia. Karena kita ketahui bersama bahwa semakin tua manusia itu hidup di dunia, maka semakin berkurang umur yang ada di dalam dirinya. Berbeda halnya dengan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu tidak lekang oleh
umur tidak lekang oleh waktu. Karena memang seberapa tua kalian semua yang ada di sedang menonton ini ya, seberapa lama kalian hidup di dunia ini, maka sejatinya kebahagiaan itu akan selalu ada selama kalian masih hidup di dunia. Kalau misalnya kita tarik simpul dari video yang telah kita tonton bersama, kakek yang berumur 92 tahun itu merasa bahagia. Karena memang kebahagiaan tidak ditentukan oleh umur manusia. Beliau melakukan berbagai hal di kehidupannya, melakukannya dengan bahagia, dan kita lihat bersama beliau menyampaikan bahwa beliau sedang berpetualang di dunia ini. Salah satu petualangan favoritnya adalah nyemplung ke lautan lepas, dan itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa ya. Karena saya sendiri ketika mau nyemplung, mau terjun ya ke lautan lepas itu masih berpikir beberapa kali. Karena memang beliau bahagia, maka beliau lakukan hal tersebut. Setiap manusia saya yakin memiliki berbeda-beda cara agar bahagia. Mungkin di antara teman-teman yang menonton ini ada yang bahagia hanya dengan rebahan di atas kamar tidur. Ada yang bahagia ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang berbahagia, ada yang senang ketika dia menulis, ada yang senang mungkin hanya ketika dia bernafas. Kalau misalnya kita memikirkan kembali, flashback kebahagiaan itu kalau saya pribadi membaginya dari dua hal ya. Kebahagiaan saat ini, kebahagiaan yang bisa kita raih dengan secara instan. Misalnya saya minum itu merupakan salah satu hal bahagia yang bisa kita dapatkan saat ini, dan bahagia yang harus kita dapatkan setelah kita melalui beberapa tahapan sehingga kita berhasil untuk mencapainya. Dan biasanya hasilnya ketika kita sudah berusaha itu pasti berupa kejutan-kejutan. Jadi kebahagiaan yang kadang kita inginkan atau kebahagiaan yang kita inginkan di masa yang akan datang. Kalau misalnya kita melihat video tersebut menunjukkan bahwa kakek itu memiliki kebahagiaan yang saat ini dia dapatkan. Jadi kakek tersebut naik ke atas, melompat, dan dia bahagia. Jadi dia yang menghadirkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan lainnya yang mungkin saat ini sering terlupakan ya adalah kebahagiaan kita ketika kita berada dalam kondisi sehat. Karena ketika kita sehat, maka sesungguhnya kebahagiaan itu akan senantiasa bertambah. Ada satu quotes ya, satu kata-kata yang menarik ketika kita membahas tentang kesehatan. Kata menarik itu disebutkan oleh Aid Al-Qarni. Beliau adalah penulis buku La Tahzan. Sepertinya teman-teman di sini sudah familiar terhadap buku itu, yang menyebutkan kata-katanya seperti ini. Kesehatan itu adalah mahkota yang dimiliki oleh orang yang saat ini sedang merasa sehat. Mahkota itu tidak akan bisa dilihat oleh kita secara pribadi kecuali kita merasa sakit. Kita berada dalam kondisi yang sakit. Artinya adalah orang yang sehat semuanya itu sesungguhnya memiliki mahkota di atasnya.
mungkin kita tidak melihatnya karena kita saat ini sedang dalam kondisi yang sehat. Tapi bagi orang sakit itu terlihat dengan jelas bahwa orang-orang yang memiliki mahkota itu adalah orang-orang yang sehat. Contohnya ya adalah ketika seorang itu sehat, dia itu senang, bahagia ketika dia itu melakukan olahraga, entah itu bermain basket, bermain sepak bola, bermain volley, ataupun jogging. Hal tersebut kebahagiaannya tidak akan didapatkan ketika dia sedang sakit. Jadi orang yang sakit itu menginginkan mahkota orang-orang yang sehat, karena memang ketika dia sehat dia bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, berbagai kesenangan-kesenangan, berbagai kebahagiaan yang ada di dunia ini. Dan kebahagiaan yang lainnya adalah ketika kita telah melalui tahapan demi tahapan, melalui ujian demi ujian, sampai kita berada di fase ujung perjuangan dan kita berhasil mencapai itu, maka kita akan mencapai kebahagiaan. Misalnya ya, ketika kita itu menginginkan sesuatu yang ada di waktu yang akan datang, mungkin kita ingin lulus kuliah, mungkin ingin kita mendapatkan nilai ujian yang baik. Saya rasa semuanya pernah mengikuti ujian ya. Kebanyakan orang pasti pernah ingin mendapatkan ujian yang tinggi. Maka caranya itu ya memiliki pola yang khas. Kita belajar, kita tekun, kita disiplin, kita ulangi itu. Maka yakin saya kebanyakan orang itu akan mencapai nilai yang tinggi. Dia akan mendapatkan nilai yang tinggi. Begitu halnya dengan pencapaian-pencapaian lainnya. Ketika kita sudah mengetahui pola yang ingin dicapai, maka sesungguhnya itu adalah sebagian cara agar kita bisa sukses, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang akan ada di masa depan. Walaupun nanti ada berbagai halangan, rintangan, hambatan, tak jadi masalah dan juga tak jadi beban pikiran. Kayak kerasa gitu ya. Jadi semuanya itu pasti akan ada fase-fasenya, dan kemampuan kita yang paling dibutuhkan memang adalah bertahan ya, bertahan untuk rajin, bertahan disiplin, bertahan ketika mendapatkan satu halangan, rintangan, dan hasilnya itu biasanya akan kita dapatkan dengan baik. Dan tujuan ini yang akan kita capai sebenarnya tidak perlu muluk-muluk ya. Cukup kita melangkah satu langkah, selanjutnya satu langkah lagi, selanjutnya satu langkah. Kalau misalnya selama 1 bulan, berarti kita sudah melangkah selama 30 langkah. Walaupun dalam perjalanannya tidak semudah apa yang diucapkan, tapi langkah setengah pun perlu kita lakukan agar kita tetap ada perkembangan. Apapun yang membuat kalian bahagia, kegiatan itu perlu untuk kalian usahakan. Ya, walaupun dalam kegiatannya banyak keringat yang keluar, banyak waktu yang diluangkan, dan berbagai perjuangan-perjuangan lainnya, lalu perjuangan itu tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, apresiasi dari orang di sekitar, setidaknya kita melakukan sesuatu dengan bahagia. Kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita senangi. Itu merupakan salah satu pencapaian tertinggi yang kita dapatkan ketika kita berada di dunia ini. Mungkin itu video kali ini. Semoga teman-teman di sini bisa menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatannya, dalam tujuannya, dalam prosesnya, sehingga menjadi manusia yang senantiasa
menyebarkan senyum, menyebarkan tawa, menyebarkan manfaat untuk orang-orang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.